Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Menggerutu saat sholat di depan Ka'bah, wanita ini langsung terkena azab. Kisah nyata, wanita ini merasakan akibat menggerutu ketika sholat. Hanya karena kecapean habis belanja, ditambah imam sholatnya membaca surat yang panjang. Akhirnya, ia menceloteh seenaknya. Seketika, akibatnya langsung bisa ia rasakan. Melaksanakan rukun Islam yang kelima merupakan cita-cita setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kenikmatan beribadah dan mengharap ridho Allah merupakan tujuan dari melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setiap orang tentu mempunyai pengalaman dan kisah yang berbeda ketika sedang berada di tanah suci Mekah. Seperti Hanifah, wanita kelahiran Bandung yang pernah berangkat umroh di tahun 2010 ini, mengaku bisa menunaikan ibadah umroh karena dibiayai anaknya. Ia pun bercerita tentang pengalaman spiritual yang membuatnya tersadar hingga sekarang ini. Ketika umroh di hari keempat di Mekah, Hanifah bersama jamaah yang lain melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Karena aktivitas belanja di tanah suci setelah Isya malam tadi, ketika bangun tidur, ia merasakan lelah yang luar biasa, berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Aku sempat menggerutu ketika sholat di depan Ka'bah, enggak khusyuk. Imamnya baca suratnya panjang-panjang banget. Aku lupa surah apa waktu itu yang dibaca. Aku gerutu dalam hati, ini imam kok enggak tahu diri banget sih, enggak ngelihat makmum pada capek, ungkapnya. Hingga selesai sholat subuh, ia bersama rombongan hendak pulang ke hotel tempat ia menginap di Mekah. Tapi anehnya, ia tidak menemukan jalan pulang. Hatinya semakin kesal dan dongkol. Jalan ke hotel kami lebih dekat ke pintu utama. Kami keliling-keliling terus, enggak juga nemu jalan keluar, tuturnya. Ada salah seorang dari rombongannya berkata, "Astagfirullah, ini dosa apa ya? Sampai enggak bisa menemukan jalan pulang ke penginapan." Hanifah tiba-tiba nyeletuk, "Mungkin ini dosa saya kali ya. Tadi waktu sholat, saya gerutu dan mencela imamnya." Satu rombongan beristighfar, sampai ada nenek-nenek yang menangis karena terlalu kelelahan mencari jalan pulang menuju hotel. Mereka pun terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Hampir 1 jam setelah ia dan rombongan beristighfar, barulah mereka menemukan jalan pulang. Kami dapat jalan pulang dari arah Syafa Marwah. Padahal sebelumnya sudah kami lewati berkali-kali jalan itu. Entah memang harus menjaga lisan ketika di sana. Selain itu, ia juga mendapatkan pengalaman yang penuh hikmah. Selama di sana, banyak sekali orang-orang yang memberikan makanan. Sampai pernah dikejar-kejar oleh orang Arab yang hendak memberikan makanan. Aku sempat takut, tapi aku ingat, mungkin ini balasan dari Allah. Maaf, bukan aku ria, tapi aku memang sering memberikan makanan ke pedagang yang lewat depan rumahku. Siapa saja suka aku panggil, dan aku kasih makanan. Ya, alhamdulillah, pas di sana aku nggak perlu beli makanan. Bahkan oleh-oleh pun banyak yang dikasih, ungkapnya. Banyak hikmah yang dirasakan setelah melaksanakan ibadah umroh. Ia kini lebih berhati-hati menjaga ucapan dan menerima segala keadaan dengan penuh rasa syukur. Ia mengatakan, sebelum berangkat ke tanah suci, baiknya muhasabah diri dan banyak bertobat serta berdoa agar dijaga hatinya oleh Allah, agar khusyuk beribadah. Karena jika Allah berkehendak, semua mudah sekali terjadi. Na'udzubillah.